Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mencoba menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Akuntansi Piutang. Pertama, yaitu informasi yang dilakukan oleh manajemen. Informasi mengenai piutang yang akan dilaporkan ke manajemen ialah: pertama, saldo piutang saat tertentu kepada setiap debitur. Yang kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. Dan yang ketiga, unsur piutang yang pada saat tertentu yang dilakukan oleh debitur. Kedua, yang dokumen yang digunakan sebagai dasar di dalam pencatatan piutang adalah: yang pertama, faktor penjualan; yang kedua, bukti kas masuk; yang ketiga, memo kredit; dan keempat, bukti memorial. Untuk faktor penjualan, dokumen ini dilakukan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, untuk bukti kas masuk, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dan transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Yang ketiga, memo kredit. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Yang keempat, bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal piutang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi dalam piutang. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan piutang dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penjualan. Dalam prosedur ini, pencatatan piutang, catatan ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retul penjualan. Dalam prosedur pencatatan piutang ini, catatan akuntansi dapat digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retul penjualan. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam prosedur pencatatan piutang, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih lagi. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Dalam prosedur pencatatan piutang, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi kas, yaitu berasal dari debitur. Selanjutnya, kartu piutang. Catatan akuntansi digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada setiap debitur. Selanjutnya yaitu metode pencatatan piutang. Yang pertama, metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan berdasarkan data yang dicatat dalam jurnal. Yang kedua, metode posting langsung ke dalam kartu piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan atau tembusan kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Yang ketiga, metode pencatatan tanpa buku pembantu atau legerless bookkeeping. Yang artinya dalam metode pencatatan piutang ini tidak digunakan buku pembantu piutang. Faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagih oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar. Arsip penjualan ini berfungsi sebagai catatan piutang. Selanjutnya, metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Metode pencatatan piutang dengan komputer yang menggunakan back system, karena dalam back system dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhir catatan piutang. Baik, selanjutnya prosedur pernyataan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir yang menjanjikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini hanya menyajikan saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan saja. Yang kedua, pernyataan satuan.
Pernyataan ini berisi saldo utang dagang debitur pada awal bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi, saldo utang dagang debitur pada akhir bulan. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional. Isi pernyataan piutang bentuk ini tidak berbeda dengan pernyataan dari pernyataan satuan. Perbedaannya terletak pada saldo berjalan dengan akun konvensional. Ini terletak pada cara posting dan isi catatan piutang. Yang selanjutnya, pernyataan akhir faktur yang belum dilunasi. Pernyataan bentuk berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debitur pada tanggal tertentu dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Metode distribusi penjualan. Distribusi adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media atau dalam kurungnya faktur penjualan dan pengumpulan data ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Jika diterapkan dalam penjualan, distribusi penjualan adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan dan pengumpulan total ringkasan menurut daerah pemasaran. Dengan demikian, prosedur distribusi dipengaruhi oleh isi laporan yang akan dihasilkan. Ada 5 metode distribusi. Yang pertama, metode berkolom. Yang kedua, metode akun tunggal dan akun berkolom. Yang ketiga, metode summary strip dan metode tiket tunggal. Yang keempat, metode register. Dan yang terakhir, metode distribusi dengan komputer.